Adillah pada kami tak bodoh, meski memang kami tak pandai. Tapi kami berjanji akan tetap mengkritik sesuai isi hati. Hei penguasa, ini kami rakyat jelata. Engkau ada untuk siapa? Hei penguasa, ini kami rakyat jelata. Mau sampaikan semua keluh kesah. Bekerjalah dengan hati, pakai empati. Jangan banyak intrik, apalagi bikin taktik. Bijaklah dalam membuat peraturan. Jangan sampai bikin aturan yang berat sebelah. Bagi-bagi kue haram. Hati-hati nih ya buat orang-orang yang kemarin menuduh Prabowo Gibran curang kemudian bergabung. Beberapa tokoh partai dan politikus di negeri ini acap kali menampilkan kemunafikan dalam berpolitik, sekaligus menunjukkan telah sirnanya idealisme pada diri mereka. Bagaimana tidak, dalam pemilu yang lalu, partai-partai pendukung paslon 01 dan 03 hakul yakin jika kemenangan paslon 02 murni hasil dari kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif. Karenanya, dengan penuh keyakinan akan adanya kecurangan, mereka pun mengajukan gugatan ke MK di tengah-tengah keraguan mereka jika MK akan mengabulkan gugatan. Ketika terbukti keputusan MK seperti yang telah diduga sebelumnya, mereka pun tak hanya sekedar menerima keputusan MK, bahkan beberapa tokoh partai menggelar karpet merah mengundang kehadiran paslon terpilih, bahkan tanpa malu-malu lagi mengemis posisi di kabinet mendatang. Dengan kata lain, mereka siap ikut melahap kue yang mereka yakini itu haram. Pengkhianatan ini memilukan sekaligus sangat melukai dan menyakiti para pendukungnya yang telah berjuang mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, dan bahkan nyawa. Sangatlah layak jika dengan perasaan muak, kini para pendukungnya terpaksa mengucapkan selamat tinggal untuk selamanya. Kita lihat siapa tokoh nasional kita, siapa partai kita yang kokoh untuk berada di jalur untuk melakukan perubahan di negeri ini. Selamat datang di ruang kedaulatan rakyat, di mana kebebasan berekspresi tak boleh dibungkam. Selamat Ecet. Selamat berkuasa politik dinasti. Hari ini sudah muncul produk haram konstitusi jilid 2. Yang jilid satunya ketika MK memuluskan Gibran Rakabuming Raka untuk menjadi calon wakil presiden. Sekarang MA, kemarin MK, sekarang MA. MA memuluskan jalan, memberikan karpet merah untuk Kaisang Pangarep menjadi calon wakil gubernur Jakarta. Luar biasa. Ini menjadi perbincangan rakyat jelata, tapi tampaknya tidak di kaum elit. Setidaknya saya secara pribadi, secara subjektif belum mendengar bagaimana para petinggi partai berbicara, merespon ini sesuai dengan amanat rakyat jelata. Nah, oke, kita akan coba lihat ini Mahkamah Agung mengubah syarat umur calon kepala daerah yang memungkinkan Kaisang menjadi bisa maju di Pilkada 2024. Harusnya tidak. Ya, karena syaratnya adalah 30 tahun dan itu diinterpretasi selama ini adalah pada saat mengusung, mendaftarkan calon tersebut ke KPUD. Tapi rupanya sekarang ini digeser menjadi 30 tahun itu adalah saat dilantik. Sehingga masuklah itu barang, masuklah itu Kaisang Pangarep. Dan politik dinasti akan semakin mencengkram, apalagi jika jadi itu dipasangkan dengan Budi Satrio, keponakannya Prabowo. Luar biasa bukan? Oke, sekarang ini akan menjadi olok-olok rakyat. Dan sudah saya kira ya, rakyat sudah
melihat ini menjadi sesuatu yang ya sudahlah, dijadikan olok-olok saja lah, terus ngapain lagi, rakyatnya bisa apa-apa, elit diam saja kok gitu. Nah, tapi tentu kita nggak boleh diam saja. Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi adalah lembaga yudikatif tertinggi di Indonesia, punya peran penting menjaga keadilan dan konstitusi dalam berbagai aspek bernegara. Tapi dengan keputusan-keputusan ini, MK dan MA tampaknya selalu menumbuhkan kontroversi dan bahan menjadi olok-olok di kalangan masyarakat. Kita tahu misalkan olok-oloknya ya, wah, tempo hari kita dengar Mahkamah MK itu menjadi mahkamah keluarga, mahkamah kong kali kong. Mahkamah Agung menjadi bahan olokan rakyat. Ngapain diadakan pilkada jika hasilnya sudah disetting pemenangnya Kaisang? Itu respon rakyat tuh begitu tuh. Akhirnya ya sudahlah, ngapain lagi? Mungkin golput akan tinggi. Syarat kepentingan pribadi, rezim sudah tak ada harganya. Nah, mana rezim sudah tak ada harga, percuma ada DPR, bubarkan saja. Ini respon-respon rakyat yang kemudian tidak bisa dibiarkan begitu saja. Ketidakpercayaan ini sudah sampai pada titik nadir. Lembaga yudikatif sudah tidak dipercaya. Kita masih ingat bagaimana orang-orang yang ada di dalamnya, para hakim itu selalu harus disebut yang mulia. Yang mulia hakim, hakim yang mulia. Tapi kok perilakunya nggak mulia? Karena penuh syarat dengan pesanan ini. Bahkan olok-olokannya sekarang, kalau tempo hari MK menjadi mahkamah keluarga, sekarang mahkamah kakak. Karena memuluskan jalur kakak Gibran. Sekarang MA jadi mahkamah adik. Karena memuluskan jalur adik Kaisang. Jadi MK milih kakak, MA milih adik. Ini olok-olokan yang sekarang sudah mulai bertebaran di berbagai grup WhatsApp. Terus gimana kalau mau begini? Masih mau tutup mulut, tutup mata, tutup telinga orang-orang yang hebat di Jakarta sana. Jadi pesimis katanya, walau Pak Anies ikut nyalon gubernur kalau akhirnya dikibulin rezim. Ya, banyak akhirnya orang-orang yang bicara ke Anies, misalkan sudahlah Pak Anies, gak usahlah nyagub hari ini. Nanti hanya akan dipermainkan lagi oleh rezim sama persis seperti di Pilpres kemarin. Ini nggak bisa lagi orang-orang baik yang punya komitmen maju itu karena sudah dicengkram oleh rezim, dinasti politik, kan begitu. Nah, putusan-putusan itu yang memuluskan jalan bagi politik dinasti. Ya, khususnya terkait Gibran Raka Buming Raka yang akhirnya sekarang terpilih menjadi cawapres, dan Kaisang Pangarep yang digadang-gadang menjadi calon wakil gubernur DKI Jakarta. Nah, putusan mahkamah yang terhormat itu, kalau kita ingat ya, Gibran kemarin dengan putusan 90-nya mengubah batas usia mencalonkan diri sebagai presiden, wakil presiden dengan tambahan syarat pernah menjabat sebagai pemimpin daerah. Masuk itu barang. Kan begitu ya, putra Jokowi itu. Sekarang terulang lagi untuk Kaisang untuk menjadi wakil gubernur. Jadi kritik utama terhadap putusan ini adalah bahwa perubahan tersebut menciptakan kesan bahwa Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi tidak independen dan dipengaruhi oleh kekuatan politik yang berkuasa saat ini. Nah, kita dengar kemarin, putusannya kemarin itu masih hangat sekali. Mengubah batas usia 30 tahun untuk jabatan gubernur dan wakil gubernur pada saat pendaftaran ke pelantikan. Ini juga jelas diduga kuat untuk memudahkan pencalonan Kaisang Pangarep yang juga putra Presiden Joko Widodo. Luar biasa bukan?